Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat. Dan kita akan simak bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor. Silakan. Ya baik Syafar, selamat pagi dan juga pemirsa. Pada saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Patung Kuda ini sudah terlihat cukup ramai, baik itu aktivitas olahraga pagi di kawasan Hari Bebas Kendaraan. Memang saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas untuk kendaraan yang akan mengarah ke Sudirman Tamrin. Hal ini akan berlangsung hingga pukul 10. Dan juga saat ini juga memang ada acara solidaritas bela Palestina yang dilaksanakan di kawasan Patung Kuda, dan memang sudah terlihat adanya sejumlah pejabat negara yang hadir turut serta dalam acara solidaritas bela Palestina ini. Tentunya volume aktivitas masyarakat di kawasan ini akan terus terjadi hingga acara bela Palestina di kawasan Tugu Monas ini selesai. Tentunya bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat yang menyeberang jalan di kawasan ini. Bagi pengendara roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk pengalian arus sendiri hanya diberlakukan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Sudirman Tamrin, sehingga bagi kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan dan daerah sekitarnya dapat menggunakan jalur Cikini ataupun jalur-jalur alternatif lainnya. Kami juga menginformasi untuk kegiatan pada Monas ini, yaitu solidaritas bela Palestina, disiapkan kantong parkir di kawasan Irti dan juga di kawasan Gambir bagi pengguna kendaraan yang mendatangi kawasan Monas ini dapat parkir kendaraan di kawasan yang kantong-kantong parkir yang sudah disediakan ini, sehingga hal ini juga membantu tidak menghambat jalannya arus lalu lintas di sekitaran Tamrin Monas ini dan sekitaran. Dilaksanakan solidaritas bela Palestina pada kawasan Monas ini. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan juga petunjuk petugas kami yang berada di lapangan ini guna menciptakan keamanan, keselamatan juga ketertiban di jalan raya. Kami juga menginformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 214 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 22 orang, korban luka berat 43 orang, dan korban luka ringan sebanyak 281 orang. Dari data tersebut 49% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian bagi para pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan serta ketertiban di jalan raya. Bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan dan juga Anda sendiri dalam keadaan sehat demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Camar, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih atas laporannya Brigadir Traslinda. Selamat bertugas kembali. Ledakan gas pada mesin cuci meludeskan sebuah kios laundry di Matraman, Jakarta Timur. 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Bapak, kebakaran Pak, pisangan baru. Kios laundry yang berada di Jalan Pisangan Timur 1, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini ludes terbakar Sabtu sore. Api dari bagian ruang mencuci pakaian membesar serta terjadinya kebocoran gas yang digunakan salah satu mesin pencuci pakaian. 8 unit mobil pemadam dengan 40 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang berada di pemukiman warga. Kurang dari 30 menit, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor hutan kayu mampu memadamkan kobaran api. Peristiwa awalnya itu gasnya nih bocor. Bos kita namanya Pak Mori, dia itu bawa langsung buru-buru kan ke kamar mandi tuh gasnya, soalnya nggak sempet mikir itu langsung meledak. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, 4 buruh proyek terjebak di dalam bak penampungan air di Kabupaten Bangli, Bali.
Sempitnya pintu bak penampung menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi korban. Kalau tandunya pakai tandu baru enak. Nikitan bisa nggak? Tim SAR gabungan harus bekerja keras mengeluarkan 40 bangunan yang terjebak dalam bak penampungan air sedalam 2,5 meter. Sempitnya lubang bak penampungan membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Ke-40 bangunan itu diketahui terjebak saat akan membuka tiang penyangga bekas galian. Petugas akhirnya berhasil mengeluarkan satu persatu korban. Mengetahui korban berhasil dievakuasi, keluarga korban pun histeris. Peristiwa ini terjadi di Desa Pengelumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Berawal saat korban masuk ke dalam bak penampungan untuk membongkar tiang penyangga. Namun setelah 1 jam ketiganya tidak kunjung naik ke permukaan. Korban keempat pun menyusul dan ikut terjebak. Beruntung bantuan segera datang. Petugas bergegas membawa ke-4 korban ke RSUD Bangli. Dari hasil pemeriksaan medis, 3 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban berhasil diselamatkan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Widadarma, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang anak tenggelam saat membuat video konten di sungai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jenazah kedua korban pada sore dan malam hari. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Rescue Damkar, BPBD, Relawan, dan TNI Polri berupaya mencari keberadaan 2 anak remaja wanita bernama Gisela dan Rira. Remaja berusia 14 tahun dilaporkan tenggelam di sungai daerah Petuk Ketimpun, Palangkaraya, Sabtu siang saat membuat konten ulang tahun. Tim SAR gabungan dibantu warga setempat akhirnya menemukan jenazah Gisela tak jauh dari titik awal korban tenggelam pada sore hari. Sementara jenazah Lira ditemukan pada malam hari. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Kalau menurut keterangan Lira inilah yang sempat mau menolong si Gisel ini, tetapi kalau badan ya, kalau di dalam ilmu pengetahuan SAR itu sudah menyalahi, tetapi refleks saja dia merasa sebagai suatu teman. Kasus tenggelamnya 2 siswi SMP ini kini tengah ditangani petugas kepolisian dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.